Salam mahabbah, salam sejahtera, istri, anak-anak, cucu, menantu, dan kerabat terdekat. Kita sambung perbincangan, perbahasan, ngobrol-ngobrol untuk tujuan saling mengingatkan, menasihati sesuai dengan pesan Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, yang selalu saling memberikan pesanan tentang kebenaran dan kesabaran. Hari ini tajuk yang kita coba bahas adalah tentang bahayanya mengimani atau mempercayai dongeng-dongeng mitos Yahudi. Sekali lagi, bahayanya mengimani ataupun mempercayai secara bulat-bulat, tidak ada perubahan. Apa dia? Cerita-cerita yang direka oleh bangsa Yahudi, terutamanya bangsa Lawiyin, Yahud al-Yaman. Yahudi kabilah Lawi dari Yaman. Ini hasil dari perbahasan, kajian sejarah, kajian peradaban, dan kita terus saja to the point. Kita tahu bahwa Al-Quran adalah dustur al-muslimin, kitab yang menjadi panduan hidup dan mati bagi seorang muslim. Al-Quran, dustur al-muslimin, panduan hidup. Dan dari Quran juga kita bisa menyimak beberapa ayat, antaranya Allahu nazzala ahsanal hadith. Allah menurunkan sebaik-baik hadis. Jadi tidak ada hadis yang lain, Bukhari, Muslim, Abu Daud, melainkan hadis Al-Quran. Allahu nazzala ahsanal hadis. Bahkan ayat lain mengatakan, wa minan nasi mayashtari lahwal hadis. Silahkan ayat ini disemak, dibaca, cari di Google dengan berbagai terjemahan dan tafsirannya. Allahu nazzala ahsanal hadis. Kemudian wa minan nasi mayashtari lahwal hadis. Ada sebahagian manusia membeli lahwal hadis. Apa dia lahwal hadis? Yaitu hadis selain Al-Quran. Wa man asdaqu minallahi qila. Dan tidak ada siapa yang lebih benar firmannya melainkan firman Tuhan Allah, Quran. Bahkan ayat banyak menyatakan atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Awal-awal taatlah pada Allah, Rasul, dan ulil amri. Itulah Al-Quran. Dan hari ini terbukti, terutamanya di Saudi, Muhammad bin Salman sebagai putra mahkota telah memerintahkan supaya ulama-ulama Islam di sana agar mengumpul 100 hadis saja. 100 hadis yang betul-betul sahih, yang betul-betul mutawatir. Dengan sendirinya hadis-hadis yang ribu-ribu itu akan dibuang, tidak akan diakui. Silahkan, maklumat bukan dari saya, tapi dalam banyak-banyak rekaman YouTube, petikan wawancara beberapa surat kabar Saudi dan juga Eropa ataupun portal Saudi atau Amerika tentang
rancangan Muhammad bin Salman untuk memilih al-Islam al-wasati, Islam yang sederhana, Islam yang ramah, yang santun, Islam yang bisa berdamai, hidup berdampingan dengan bangsa lain. Sebab zaman sudah maju, sudah berkembang, sudah makin kompleks, dan kita perlu hidup damai, harmoni dengan semua kaum, semua manusia, semua bangsa. Bahkan tidak segan-segan di era Muhammad bin Salman telah ada beberapa gereja dan juga rumah ibadah Yahudi yang diakui oleh pemerintah Saudi. Ini contoh langkah-langkah untuk mewujudkan keharmonian sesama umat. Dan itu tentang Al-Quran. Kemudian Al-Quran juga tidak akan bisa dipahami kalau tidak membaca perjanjian baru dan perjanjian lama. Dan menurut kajian, Al-Quran itu adalah fotokopi dari perjanjian lama. Hampir 90% isi kandungan Al-Quran itu dari At-Taurah, Torah, ataupun perjanjian lama. Silahkan bisa dirujuk dalam buku yang mengedit Al-Quran, karya Dr. Sami Adib, dengan judul Al-Quran Bitasalsul At-Tarikhi. Al-Quran Bitasalsul At-Tarikhi. Al-Quran Bitasalsul At-Tarikhi. Susunan Quran mengikut urutan sejarah. Karya Dr. Sami Adib. Dengan mudah boleh didapatkan di Google. Jadi mustahil kita akan memahami Al-Quran, cerita-cerita yang ada dalam Al-Quran, kalau kita tidak membaca keseluruhan Taurat dan keseluruhan Injil. Nah, ini kajian. Oleh itu dalam Quran pun ada disebut amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jelas. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Jadi Nabi Muhammad beriman tentang apa yang datang pada dia dari Alkitab. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Rasul Nabi Muhammad telah beriman kepada apa yang turun daripada Tuhan. Dan semua kita nampak hari dalam rukun iman pun, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Jadi kita umat Islam diwajibkan, bahkan merupakan pilar, supaya mengimani, mempercayai kutub, para nabi, buku-bukunya. Yang kita tahu buku-buku para nabi yang disebut itu Suhuf Ibrahim, Taurat, Injil, dan ada lagi Zabur. Suhuf Ibrahim itu buku Ibrahim yang sekarang masih lagi diperdebatkan, mana Suhuf Ibrahim, dicari-cari. Terus kitab Musa, yaitu Taurat, dengan berbagai pecahannya, Midrashim, Apokrifa, Talmud,
Mishnah, banyak pecahan Taurat, Injil. Injil Matta, Isya'iyah, Injil itu, Injil ini. Injil Luka, Yohanna. Nah, itu mesti dibaca. Zabur ataupun Az-Zabur. Malangnya umat Islam kebaikannya bukan hanya mengimani, dituntut untuk mengimani, mempercayai buku-buku ini, tapi Al-Quran pun tidak dibaca, tidak difahami. Tidak dibaca, tidak difahami. Gimana dia ataupun seorang muslim mengaku-ngaku kalau dia muslim? Nah ini, belum lagi dengan konten-konten isi kandungan yang ada dalam Al-Quran, dalam Taurat, dalam Injil, dalam buku-buku yang lain. Jadi menjadi manusia yang beriman itu bukan mudah. Bukan hanya ikut-ikutan. Dan Quran pun menyatakan, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semua orang akan dihisab secara sendiri-sendiri. Tidak ada syafaat itu, syafaat ini, tidak ada. Semua syafaat pun atas izin. Atas izin Allah. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Sudah jelas. Jangan terbujuk, terayu dengan hadis-hadis palsu. Hadis-hadis tipu-tipu. Kita udah tahu dalam Quran, Allahu nazzala ahsanal hadis. Allah menurunkan sebaik-baik hadis. Wa man asdaqu minallahi qila. Dan tidak ada sebenar perkataan melainkan firman Tuhan. Dan banyak lagi ayat. Sekarang Quran dengan mudah bisa diakses. Bahkan seperti yang saya sebut tadi, Al-Quran bitasalsul at-tarikhi. Quran dengan urutan sejarah. Naskah ini sangat bagus untuk kita kaji sejarah tiap-tiap surah dari periode ke periode berikutnya. Sebab Al-Quran yang ada pada tangan kita sekarang berbentuk mantra, tidak bisa dipaham, tidak jelas. Di dalam editan terkini, Al-Quran bitasalsul at-tarikhi, karya Prof. Dr. Samid Dib telah menghuraikan segala-galanya. Silahkan dicari di Google, PDF-nya banyak, dan mulai dibaca dari mukaddimahnya sampai ke akhir, lebih kurang hampir 700 halaman. Memang tebal. Tapi kalau mau tahu apa itu Quran, saya sudah baca berulang kali dan masih terus dibaca, digali sebagai seorang muslim yang ingin tahu rahasia Al-Quran. Dan sampai ke hari ini, untuk makluman semua, naskah terkini berkaitan kajian Al-Quran masih mendapat serangan, bantahan, cemohan, ejekan dari orang-orang yang tidak sehaluan, tidak sealiran. Betul kata pepatah Arab, al-mar'u aduwwu ma jahil. Seseorang itu akan menjadi musuh terhadap kebodohannya. Tak kenal maka tak cinta. Kenali dulu, baca dulu. Adakah editan Al-Quranul Karim bitasalsul at-tarikhi ini betul atau tidak? Silahkan dikaji.
Saya sudah mengkajinya, membacanya, dan masih terus membaca. Dan saya terus juga berinteraksi dengan buku-buku lain, terutamanya yang dipanggil buku-buku Ad-Diyanah Al-Ibrahimiyah, buku agama-agama Nabi Ibrahim, Quran, Injil, Taurat. Sebab banyak cerita dalam Quran terputus-putus. Ada dalam Injil, masih juga tidak jelas. Ada lagi dalam Taurat yang berbagai-bagai. Baik di Apokrifa, atau di Midrash, atau di Talmud, atau di Mishnah. Begitulah seterusnya. Tapi kebanyakan ulama Islam menghukum, menjatuhkan hukuman bahwa Taurat dan Injil telah dipalsukan. Seenaknya aja. Taurat dan Injil telah dipalsukan. Baca pun tidak, tadabbur tidak, tapi dengan mudah Taurat dan Injil telah dipalsukan. Ini tidak betul. Dan kita pun jangan mudah terprovokasi. Jangan mudah tertipu. Kita ambil kebaikan dari mana-mana sumber. Sebagai contoh dalam Quran, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Telah berhasil orang yang telah membersihkan dirinya dan seterusnya, sehingga sampai ke ayat inna hadza la fi suhufil ula. Nilai-nilai ini ada termaktub dalam suhuf-suhuf, buku-buku yang dulu, seperti buku Ibrahim dan Musa. Jadi Al-Quran sendiri menyatakan di antara sumber rujukannya adalah kutubi suhufi Ibrahim dan Musa. Begitu juga Quran selalu mengait-ngaitkan dengan sumber rujukannya yang terdahulu, terutama At-Taurah wal Injil. At-Taurah wal Injil. Perjanjian lama, perjanjian baru. Jadi sebagai umat Islam yang berakal, jangan mudah menghukum ini palsu, ini tidak betul, ini sesat. Silahkan dibaca. Makanya kalau mau mengenal Islam yang sebenar, iqra wabhath binafsik. Baca, kaji sendiri. Bisa buat sementara dengar ustadz itu, ustadz ini, kiai itu, kiai ini, penceramah itu, penceramah ini. Tapi terus dalam masa-masa yang senggang, terutamanya para pakar yang mengajar pendidikan Islam, yang mengajarkan hukum hakam Islam, yang ada di perguruan tinggi Islam, sekolah Islam, jangan malas membaca. Ketua organisasi Islam, NU, Muhammadiyah, Persis, partai-partai Islam, supaya bisa membentuk Islam yang harmoni, Islam yang damai. Jadi Taurat, Injil, Quran itu merupakan satu paket yang tak boleh dipisah. Contoh ayat ini, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar rahamau bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil. Di situ ada sifat-sifat Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Katanya apa? Seperti yang termaktub dalam Taurat dan Injil. Coba cari. Ada tidak betul-betul termaktub
di Taurat dan Injil, sifat-sifat Nabi Muhammad dengan para pengikutnya. Silahkan buktikan. Dan yang paling besar adalah cerita Nuh, Idris, Soleh, Samud, Ibrahim, Ismail, Ishak, Jibril, Mikail, yang mana dari nama-nama pun sudah bukan Arab. Kita bermula dengan nama Allah itu. Berasal dari kata il. Il, ilah, Elohim. Il, ilah, Elohim. Bahkan ada penafsiran lain bahwa Allah itu dari dua suku kata ala lahu. Ala lahu. Kembali kepadanya. Nya. Sebagai sesuatu yang tidak jelas. Kan selalu kalau kita tidak tahu tuh, ya sudah, wallahu a'lam. Allahu a'lam. Kembalikan kepadanya. Yang maha tahu, kembalikan kepadanya. Tapi nya itu apa? Dulu di kampung saya, di masyarakat Sunda, kalau ada suatu benda seperti tanah atau sawah atau pohon dan sebagainya, kalau tidak tahu pemiliknya, ini milik siapa? Dengan spontan, hakulah, hakulah, milik Allah, punya Tuhan. Untuk melemparkan tanggung jawab, untuk melemparkan pengetahuan yang dia tidak tahu. Hakulah. Bahkan di zaman Arab, kalau anak yang tidak dikenal bapaknya dibinkan Fulan bin Abdullah. Fulan anak hamba Tuhan. Dengan mudah. Jadi seolah-olah kata-kata Allah itu hanya sebagai melempar tanggung jawab kepada sesuatu yang tidak jelas, yang tidak tahu. Hakulah. Di mana Allah? Kumaha Allah? Dari situ. Il, ilah, Elohim, alalahu. Kadang menjadi hu, huwa, huhu. Kalau orang-orang tarekat tertentu itu dalam zikirnya jadi hu, 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 hu. Dia. Nggak jelas. Oleh sebab itu, didapati kemudian bahwa yang mula menggunakan nama Allah itu seorang Yahudi di Hijaz. Terus pergi ke nama-nama malaikat. Jibril, Jibril, Israfil, Izrail. Bukan nama Arab. Itu nama-nama, kata nama Yahudi, Ibrani. Jibril, Israfil, Izrail, dan seterusnya. Belum lagi dengan nama-nama Ibrahim, Ishak, Yakub, Ismail, Daud, Sulaiman, Yusuf, Musa. Orang Yahudi menganggapnya bahwa mereka itu adalah leluhur. Leluhur. Masuk ke ajaran Islam, diangkatnya jadi nabi semua. Padahal semuanya ada
ceritanya yang tersendiri. Kalau kata Nabi Adam, Nabi, siapa umatnya? Siapa umat Nabi Adam? Setiap Nabi itu mesti ada umatnya. Siapa umat Nabi Adam? Nabi Idris, siapa umatnya? Nabi Ismail, siapa umatnya? Kalau kata dia Nabi, Nabi Ishak, siapa umatnya? Jadi ini perlu kejelasan dan sudah pun ada kajiannya dengan begitu detail, terutama di video-video YouTube Arab. Cerita tentang Nabi Nuh, Nabi Musa, Isa, lain-lain. Semua. Bahkan Nabi Muhammad sendiri. Muhammad itu dari perkataan Ish Hamadu. Hidup mulia. Dia gelaran. Tapi nama asli beliau adalah Kusam atau Kusum. Dikaji sekarang. Dan kalau mengambil Muhammad ataupun Ish Hamadu, itu pun istilah Ibrani. Bayangkan. Jadi gitu cerita para nabi semua. Rekaan-rekaan yang ditulis oleh kaum Yahudi Levi dari Yaman. Bagi melestarikan, mengabadikan mereka-reka sejarah yang belum pernah wujud. Mereka-reka sejarah coba membuat identitas baru, kaum baru, bagi menyatukan bangsa Ibrani yang berpecah, Abiru. So, bangsa Ibrani itu terkenal dengan bangsa yang selalu berpindah rendah, Abiru, yang selalu merentas. Utara, selatan, timur, barat. Sama juga dengan bangsa lain. Sama juga dengan bangsa lain. Saya sebagai bangsa Sunda. Ada Sunda yang pindah ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat. Contoh, ada orang Sunda yang ke Jogja, orang Sunda yang ke Medan, orang Sunda yang ke Kalimantan. Begitulah. Dan berlaku percampuran. Dan sebagainya. Pada masa yang sama, di tanah Sunda sendiri, masuk berbagai-bagai bangsa. Sehingga terbentuk. Ada Sunda Cina, Sunda Arab, Sunda Pakistan, Sunda India. Mungkin akan ada juga Sunda Sudan, Sunda Algeria, Sunda Mesir. Seperti yang terlihat dalam YouTube. Sunda Saudi. Apalagi para TKW yang kawin dengan orang Saudi. Belum lagi Sunda Padang, Sunda Batak. Jadi sangat susah untuk menentukan kemurnian suatu suku. Sebab banyak percampuran. Maka bangsa Yahudi dari kabilah Levi ini merasa ingin ada suatu dokumen yang mengabadikan mereka. Yaitu dengan mereka-reka cerita, membuat-buat cerita selepas mereka diusir dari Babil. Babil, pintu Tuhan di Irak hari ini. Usiran yang cukup kejam mengikut sejarah, entah betul atau tidak, yang dilakukan oleh Nabuchodonosor. Dari situ kabilah ini mereka cerita dengan menjiplak cerita-cerita, dongeng-dongeng yang ada di Irak. Irak kuno terutamanya. Seperti cerita Gilgamesh,
Atrabhasis, yang bercampur dengan cerita-cerita Majusi, bangsa Parsi, Hindu. Campur dengan cerita Cina, cerita Yunani, cerita Fir'aun, Hadharah Fir'auniyah itu. Jadi sangat bahaya sekali. Makanya coba cerita-cerita ini direka sedemikian rupa untuk membuktikan kewujudan bangsa Yahudi dan mewujudkan keinginan penguasaan bangsa Yahudi yang selama ini ditindas, kononnya ditindas. Semuanya cerita, dongeng, mitos. Bangsa lain menganggapnya itu sekedar dongeng. Tapi bangsa-bangsa yang fanatik dengan keimannya, fanatik dengan sama ada, fanatik dengan akidahnya, fanatik dengan Kristennya, fanatik dengan Yahudinya, fanatik dengan keislamannya, dianggap itu semuanya wahyu, dongeng yang sebenar. Sampai ke hari ini kita dengar dongeng-dongeng itu dibaca di masjid. Setiap kali sebelum sholat akan dibaca dongeng-dongeng itu. Padahal dongeng. Kayak membaca novel. Sudahlah, orang Indonesia tidak paham bahasa Arab. Tidak tahu konten bahasa Arab. Padahal yang dibacakan itu seperti cerita Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, cerita kiamat. Cerita kuda yang berlari di pagi hari, wal 'adiyati dhabha. Terus yang lain-lain. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Malam Al-Qadar. Padahal banyak riwayat mengatakan bahwa itu adalah malam kelahiran, malam kelahiran Yesus, malam berlakunya peristiwa itu, peristiwa ini pada nabi tertentu seperti yang termaktub dalam buku-buku Taurat atau Injil. Terus begitu. Sementara umat Islam hanya memahami kalau yang paham apa yang ada di Quran tanpa melihat kepada skenario sejarah sebenarnya. Ini sangat memalukan dan sangat membahayakan. Di Quran ada menyatakan, ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Jelas. Allah telah memuliakan Bani Israel pada semua alam. Jadi siapa yang paling mendapatkan manfaat dari ayat ini? Bani Israel terbaik. Bani Israel the best. Masa Allah yang maha adil membeda-bedakan antara suku dengan suku lain, antara ras dengan ras lain? Habis. Hari ini bangsa Yahudi, Bani Israel, merasa sangat bangga dengan ayat ini. Dan kita membacanya, mengulang-ulanginya dengan tidak paham. Mengakuinya, mengimaninya, nah, habis. Bani Israel paling mulia. Padahal itu dongeng, mitos. Kita mesti membuat tafsiran yang lain. Belum lagi cerita Nabi Yusuf bin Ya'qub, yang mana itu semuanya merupakan tokoh-tokoh Bani Israel. Setelah dikaji, tidak terbukti Yusuf, kewujudan Yusuf dan Yakub di Mesir, tidak terbukti.
Jauh sekali antara cerita mitos tentang Yusuf dengan bukti arkeologi sejarah. Tidak ada. Tapi itu diulang-ulang. Begitu juga dengan cerita Musa yang katanya pernah diasuh di istana Firaun Mesir. Cerita, faktanya tidak wujud. Kebanyakan mumi-mumi ataupun mumia-mumia raja-raja Mesir bisa diawetkan. Ada buktinya. Tapi mana? Mumi Nabi Yusuf, Nabi Yakub, Nabi Musa. Tidak ada. So, cuma dongeng, mitos. Tapi kita kalau bilang begitu marah. Dikafirkan, dimurtadkan. Ini cerita yang sangat berbahaya. Sehingga suatu ketika Menachem Begin, mantan Perdana Menteri Israel, dengan pede dia bilang kepada Anwarus Sadat, Presiden Mesir, bahwa yang membangun piramid-piramid itu adalah moyang kami, yaitu bangsa Yahudi. Bayangkan. Dan hari ini Israel sedang menuntut untuk menjadikan Mesir sebagian dari tanah Israel. Nah, sama juga dengan cerita pembangunan Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail. Di sini para ahli tafsir dan ahli sejarah masih lagi berdebat. Bait yang mana satu ini? Dikait-kaitkan Ibrahim dan Ismail dengan pembangunan Ka'bah. Padahal dalam cerita manapun Ismail, Ibrahim tidak pernah sampai ke Mekah yang ada sekarang. Tapi dengan adanya cerita-cerita dongeng sedemikian rupa, bangsa Yahudi juga menuntut semua tanah Saudi, semua jazirah itu dikembalikan ke Bani Israel. Nah, ini bahkan ketika ditanya salah seorang Perdana Menteri Israel, sebenarnya sampai mana batas negara kalian? Sampai mana batas negara kalian? Mereka berkata dengan yakin, batas negara kami sesuai dengan kemampuan tentara kami. Batas negara kami sesuai dengan kemampuan tentara kami. Lihat sekarang tentara Israel. Dan dalam tentara Israel hari ini kita dapati berbagai pasukan. Ada tentara dari kaum Yahudi asli. Ada tentara dari Yahudi Arab. Ada tentara dari orang Islam, Muslim. Jadi dengan kebijaksanaan sistem ketentaraan di Israel, dia bisa merekrut sebanyak mungkin tentara. Dan kalau kita baca Quran, Taurat, Injil, semuanya memihak kepada Bani Israel. Bahkan ada yang memberanikan diri dan tampil berkata bahwa Quran itu semua kandungannya tentang Bani Israel, menyanjung Bani Israel. Sementara umat Islam, terutama yang Arab, dengan lugunya, ya Bani Israel, ya Bani Israel, dia puji semua Bani Israel.
Dia puji, dia caci, dia puji, dia caci. Bahkan ada yang mengatakan, oh Bani Israel yang ada dalam Al-Quran itu tidak seperti Bani Israel yang ada sekarang. Ya dibalikkan lagi, Arab yang ada sekarang pun tidak seperti Arab yang dulu. Semua orang berhujah. Tapi masalahnya cerita-cerita yang ada dalam Al-Quran ini. Bahkan disimpulkan secara keseluruhan, sebenarnya Muslim itu adalah Yahudi yang tidak sadar diri. Muslim itu adalah Yahudi yang murtad. Muslim itu adalah Yahudi yang durhaka. Sebab dia tidak mengenal asal-usulnya. Quran banyak dipengaruhi oleh perjanjian baru. Perjanjian baru banyak memang mengambil dari perjanjian lama. Jadi itu juga. Tiga itu satu paket. Belum lagi hadis-hadis yang dikarang pada era Abbasiyah. Yang kebanyakannya baik itu hadis-hadis yang ada di Syiah atau hadis-hadis yang ada di Sunni. Semuanya ditulis oleh ulama-ulama yang berasal dari Parsi, Iran, Majusi. Ulama Syiah. Al-Kafi, Al-Kulaini, At-Tabrasi, Al-Majlisi, lain-lain. Semuanya Parsi, berlatar belakang Majusi, Zarathustra, Hindus. Begitu juga dengan Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan lain-lain. Yang 6 itu. Termasuk Imam Ahmad. Dia berasal dari bangsa Parsi atau India yang berlatar belakang Majusi, Zarathustra, dan berilmu pengetahuan Hindus. Semua itu semua praktek keagamaan, keimanan, praktek Islam. Kita tidak jauh beda dengan agama Hindu asal. Tidak jauh beda. Bedanya umat yang katanya mengaku satu Tuhan, Allah, Tuhan yang Maha Esa, tapi tidak pernah rukun, tidak pernah mau damai. Terus berperang, terus bergaduh, terus saling sembelih. Sedangkan di India ada banyak Tuhan, ada banyak agama, tapi mereka hidup damai. Sebab agama ini hanya dijadikan tradisi, kebudayaan. Bukan dijadikan akidah, keyakinan, kepercayaan yang membabi buta, yang mengkafirkan itu dan ini, dan yang menghalalkan darah itu dan ini. Payah. Makanya kalau mau menjadikan agama itu sebagai agama yang damai, harmoni, jadikan agama itu sebagai agama budaya. Sholat ada banyak caranya, termasuk dalam Quran. Aqimis sholata lidzikri, dengan cara berzikir, bermeditasi, sholat. Dan sholat gerakan itu tidak ada di Quran. Itu rakaat hadis. Puasa pun begitu. Ayyama ma'dudat. Bagi yang mampu. Yang tidak mampu, wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun. Tidak mampu, bayar fidyah. Tidak usah ribut. Waktu sholat ribut tentang sholat. Waktu puasa ribut tentang puasa. Tidak ada kerukunan. Tidak ada kedamaian. Tidak ada keharmonian. Agama seharusnya menjadi rahmat, perpaduan, kasih sayang, malah menjadi laknat,
kutukan, bala, disaster. Lihat buktinya hari ini. Liga Arab, perkumpulan orang Arab, sebangsa, seagama, tapi tidak pernah akur. Selalu bercanggah. Pindah ke Rabithah Al-Alam Al-Islami, Ikatan Negara-Negara Islam. Mana? Bahkan ketua Rabithah hari ini, seperti yang kalian tahu dan nampak, mereka jelas-jelas mengadakan hubungan normalisasi dengan pemerintahan Israel. So, dia tahu kalau Islam itu adalah telur dari induk ayam Yahudi. Tapi tidak mau ngaku. Persatuan Konferensi Islam, OIC, OKI. Mana? Umat Islam mati kelaparan di sana sini, di Yaman, di Sudan, di Palestina, di Syria, di Libya, di Irak, di Somal, di Arakan. Mana suaranya? OIC. Hanya sama dengan gelarannya OIC. Ya, saya lihat. Bahkan ayat dalam Al-Quran, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu anggap mereka bersatu, padahal hatinya berpecah. Lebih sesuai kepada umat Islam, lebih sesuai kepada umat Arab. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Dari situ katanya tujuannya Yahudi. Sebaliknya, Yahudi hari ini dari seluruh dunia bersatu di Israel. Dan perlu diingat bahwa Israel itu bangsa, Yahudi itu agama. Agama Yahudi hanya khusus untuk Bani Israel. Tidak ada kaitan dengan bangsa lain. Sama juga sebenarnya Islam. Islam itu hanya agama untuk Arab Quraisy. Tidak ada kaitannya dengan bangsa lain. Silahkan dibaca. Wa ma arsala min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Allah utus Rasul dengan bahasa kaumnya, kaum Quraisy. Adakah Mesir Quraisy? Saudi Quraisy? Yaman Quraisy? Sudan Quraisy? Bukan. Jauh-jauh lagi Indonesia. Bukan Quraisy. Litunzir ummal qura wa man haulaha. Rasul diutus untuk ahli Mekah dan sekitarnya. Ahli Mekah. Adakah Mesir sekitar Mekah? Maroko, Eropa sekitar Mekah? Indonesia, Malaysia sekitar Mekah? Hanya untuk orang Mekah. Ditegaskan lagi dengan li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait. Dalam banyak-banyak kabilah Arab yang disebut hanya Quraisy. Islam itu untuk Quraisy. Nggak ada hubungan dengan bangsa lain, dengan Arab lain. Jadi kalau kita kekeh mau meniru Islam juga, buat Islam mengikut budaya, suku, kaum masing-masing. Ambil yang sesuai dengan uruf kebijakan lokal masing-masing agar kita bisa menciptakan bangsa dan negara yang lebih aman, damai, sejahtera, saling berkasih sayang, dan tenaga yang ada ini, pikiran, akal, jiwa, raga, untuk pembangunan, untuk kerja, untuk buat hal-hal yang berguna, yang bermanfaat. Bukan malah memperdebatkan khurafat, tahayul, mitos,
dan kita diperangkap oleh cerita-cerita mitos. Mudah-mudahan bermanfaat, dan marilah kita sama-sama terus membaca, mengkaji, untuk menciptakan sama-sama kenyamanan, kedamaian, keamanan, sehingga kita bisa kerja, bisa berkarya, bisa menghasilkan karya-karya yang hebat, buatan-buatan yang hebat, sesuai dengan negara-negara yang maju, yang hebat, yang kaya raya. Sekian, wassalam.